mau nambah gelar atau nambah istri? Ya gelar kalau saya. Ya. Gak mau nambah istri? Ya, udah cukup lah. Gitu. Cukup. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Masih bersama gue Muhammad Lukman. Kali ini Rujuk Podcast akan membahas terkait bidang pendidikan dan sudah hadir di studio kita Dr. Suroyo. Beliau adalah rektor dari Universitas Mitra Karya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Izin Pak Dokter sebelumnya nih, kita kan tadi ada protokol kesehatan Pak Dokter. Di ruangan mohon izin bisa lepas masker ya Pak Dokter ya. Iya, terima kasih. Iya siap. Sama headphone-nya izin dipakai dok. Yang sebelah kiri ada kabelnya. Oke, nyaman suara? Nyambung? Cukup. Oke. Posisi mic-nya sebelah sedikit ya. Oke dok ya. Baik dok, ini tadi kita kan sudah membuka nih prolog. Akan membahas tentang pendidikan. Walaupun kita tahu Dr. Suroyo ya, ini double degree untuk S3-nya ya dok ya. Iya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Nah, mungkin untuk kawan rujuk atau masyarakat Kota Bekasi ya ingin lebih kenal lebih jauh nih sosok Dr. Suroyo, mungkin bisa diinformasikan mungkin perjalanan hidup Dr. Suroyo sampai dengan saat ini menjadi seorang rektor gitu dok. Ya. Terima kasih Mas Lukman. Ya. Ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang karena saya dari orang kampung yang sangat-sangat kampung lah. Yang kedua dari keluarga miskin, orang nggak punya. Bapak saya itu seorang buruh tani. Buruh tani ya? Ya. Jadi pada saat sekolah dulu saya ingat betul waktu SD saya hampir putus sekolah. Ya karena beban sekolah bayar lumayan berat waktu itu. Iya, orang tua kan buruh tani aja bangga ya tadi ya. Kalau putra-putranya itu membantu bekerja orang tuanya. Tapi betul. Saya mungkin salah satu anak yang nakal karena saya tetap kekeh ya untuk bersekolah tetap ya? sekolah sampai selesai itu ya. Dari SD alhamdulillah saya juara 1. SD juara 1 ya. Itu di mana? Purworejo. Di Purworejo. Purworejo ya. Di desa, tepatnya itu di desa Jenarwetan ya. Jenarwetan. Terus kemudian lanjut ke SMP. SMP juga hampir putus sekolah. SMP juga Ya, hampir putus sekolah ya. SMP, Kendalanya sama, biaya sekolah juga waktu itu. Biaya, karena dulu saya ya sambil bekerja itu mencari kayu, mencetak batu bata, ya mencari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sekolah usaha sendiri ya usaha tadi ya. sendiri. Walaupun orang tua tetaplah, khususnya ibu saya dulu yang mendukung saya tetap sekolah. Sama di SLTA hampir sama juga kejadian juga. Walaupun saya dapat beasiswa juga. Yang paling mengerikan saat itu saya tamat SLTA, saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi. S1 tapi waktu pada itu ya? saat itu ya namanya perintis dulu. Pada saat itu saya bukan takut tidak diterima. Saya juga masih takut kalau bingung diterima mungkin ya, biayanya seperti apa nanti gitu ya. Diterima. Kalau saya diterima, waduh orang tua saya dari mana ini biaya kuliah? Masuk kuliah gitu ya. Nggak masuk akal memang. Tapi itulah yang saya lakukan. Tapi setelah akhirnya saya mengikuti tes ya alhamdulillah lah. Lulus ya waktu itu. Diterima. Lulus tapi tidak ada biaya. Akhirnya saya dengan beasiswa juga ya? Akhirnya saya pergi ke Jakarta lah. Pergi ke Jakarta. Merantau itu tahun berapa tuh ke Jakarta tuh mulai? Saat itu saya tahun 80-an itu ya. 80-an? Saya itu pergi ke Jakarta pakai mencuri uang bapak saya itu. Dan bapak saya selamatan itu. Oh gitu. Karena saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta ya. Itu. Berapa uang yang ini waktu itu dicuri dari orang tua? 20.000. 20.000 ya? Tapi cukup untuk di Jakarta hidup naik waktu itu. kereta itu masih 10.000 dari Purworejo ke sini ya? Ke Jakarta. Dengan biaya hidup sisa 10.000. Sisa 10.000. Saya merantau itu. Ya luar biasa lah. Tapi intinya saya tekad tadi ya, tekadnya kuat tadi ya. Saya punya tekad saat itu, saya tidak akan pulang kalau belum sukses. Belum sukses ya. Oke. 3 tahun kemudian alhamdulillah saya udah bekerja di
diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Oh, PNS waktu itu. Ya. Itu posisi masih kuliah? Masih kuliah? Saat itu belum kuliah. Oh, belum Setelah kuliah karena jadi ke Jakarta untuk kerja tadi itu ya. PNS baru saya melanjutkan kuliah. Oke, diterimanya di mana waktu pertama PNS itu, Dok? Pertama di Pemda DKI. Pemda DKI. Ya, zaman gubernurnya masih Ali Sadikin. Udah lewat. Pak Suprapto. Pak Suprapto. Iya, saya bisa diterima lah, itulah saya bisa kuliah di Jakarta. S1 saya selesaikan sambil mengajar, S2 saya selesaikan sambil mengajar, gitu kan. Terus saking saya nggak yakin ya saya harus tetap kuliah. Tapi tetap berkabar dengan orang tua di kampung ya. Iya, akhirnya saya diterima di Unpad itu S3 tahun 2002. 2002 tuh di Unpad ya. Sama 2009. Jadi saya S3 itu 7 tahun. 7 tahun. Ya, karena kuliah sambil bekerja aktivitas tadi itu. Statusnya masih PNS waktu itu. Masih PNS ya? Gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah ditamat di Unpad, saya masih penasaran lagi itu. Pengen belajar lagi. S3 juga tuh ya? S3 lagi di mana itu? Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Ya, ekonomi manajemen. Itu tak ambil 4 tahun dari lebih cepat selesainya. Lebih cepat lah. Karena pengalaman mengambil doktor kan. Doktor ya. Itulah apa ya? Sedikit perjalanan. Kegilaan untuk dunia pendidikan. Ya artinya bisa sampai menjadi rektor Universitas Mikar. Ini kan perjalanannya emang cinta dengan dunia pendidikan artinya dari awal. Itulah berkat kerja keras lah. Saya nggak menyangka kalau saya akan bisa mendirikan sebuah kampus dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Tapi memang Tuhan di situ letaknya keadilan. Saya hanya bekerja keras, mengajar ya. Dari konsultan pendidikan, akhirnya saya mencoba mendirikan tadi ya kampus itu ya. Nah, itulah saya mau tidak mau, suka atau tidak, saya tidak bisa lepas dari dunia ini. Betul. Dan saya yakini betul bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia yang paling mulia dan luhur, paling tinggi kedudukannya. Iya. Karena tadi mungkin bercerita atau berpengalaman dari kehidupan bahwa SD aja sempat nggak mau selesai, SMP nggak mau selesai karena kesulitan keuangan gitu kan. Mendirikan kampus sekarang katanya dengan beasiswa kepada mahasiswa, artinya gitu ya. Bukan, sekarang ini yang saya yakini bahwa hidup saya ini harus bermanfaat buat generasi. Siap. Kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan masih berbincang dengan Rektor Universitas Mitra Karya Dr. Suroyo. Baik Pak Dokter, tadi kita di segmen 1 bicara tentang profil dokter, perjalanan hidup dokter sebelum mendirikan kampus ya di Bekasi ini yang lumayan berliku nih Dok. Nah kita juga nanti segmen kedua ini kita akan bahas terkait Universitas Mitra Karya, baik dari prodi kemudian program-program apa saja nih yang ada di Mitra Karya. Tapi sebelum kita bahas itu Dok, mungkin masyarakat Kota Bekasi nih atau kawan Rujuk nih pengen dengar, karena bicara dokter nih pandai juga bernyanyi katanya ini. Bener ya Dok ya? Ini ada channel YouTube kalau nggak salah saya sempat lihat nih Dok. Ada hobi aja lah. Hobi ya. Nah mungkin bisa 1 bait atau 2 bait gitu menyanyikan lagu yang mungkin yang biasa tayang di YouTube dokter gitu. Bisa Dok ya? Ya, mudah-mudahan. Mau nyanyi lagu apa nih Dok? Ya itulah, itu Kartonyo nom. Kartonyo Medot Janji ya. Oke. Sekarang ya Dok ya. Teman sambat belas ra ono perhatian, awakmu kok butuh awakmu kok kebangetan. Mantap. Ini suara asli Dok di YouTube. Asli itu. Asli ya? Ini rekaman di mana nih? Itu di kampus deh. Di kampus ya. Di kampus ada alat buat studio itu ya. Salah. Sederhana aja. Lumayan sederhana itu ya. Nah, kita berlanjut nih terkait apa yang tadi saya sempat perbincangan Universitas Mitra Karya. Ini sebelum menjadi universitas ini dulu STMIK ya? Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ya masalah ya? STT Mitra Karya dan STMIK Mitra Karya. Ini berubah status menjadi universitas nih tahun berapa nih Dok?
Tepatnya di bulan Juli 2019. Juli 2019. Artinya berubah status ini artinya harus banyak lagi fakultas atau jurusan ya, prodi. Yang tadinya cuma 5 prodi ya, sekarang menjadi 10 prodi. 10 prodi. Dan mau bertambah 3 prodi lagi insyaallah tahun ini. Dan apa aja yang sudah ada nih dari 10 prodi ini, Dok? Ya, yang pertama adalah Fakultas Teknik. Fakultas dan Teknik. Komputer ya. Ada Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, dan Komputer Akuntansi. Yang kedua adalah Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi Bisnis. Ada prodi Manajemen, ada Perbankan Syariah, ada Ekonomi Syariah, dan ada Bisnis Jasa S1. Lumayan banyak kalau bicara prodi. Ada berapa tenaga dosen yang kalau itu saya nggak tahu persis, tapi itu 2 prodi. Yang ketiga Fakultas Pendidikan. Ada Fakultas Pendidikan ya? Ada Fakultas Pendidikan Pelatihan Olahraga, ada Pendidikan TIK Komputer, ada Pendidikan Bahasa Inggris, ada Pendidikan Matematika, dan ada Pendidikan Geografi. Jadi 3 fakultas. Yang terakhir adalah ada 4 fakultas ya? Fakultas Hukum. Ada Fakultas Hukum juga. Ilmu Hukum. Jurusannya? Ilmu Hukum, dan yang terakhir Fakultas Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Jadi 5 secara keseluruhan ya? 5 fakultas. 5 fakultas. Nah, informasinya nanti akan ada pengembangan kampus universitas ya? Ini memang sudah kita berkembang karena kita sudah mempersiapkan lahan di wilayah kabupaten, tepatnya di perbatasan Bola Kapal ya, Jatimulya ya, 1 hektar, dan alhamdulillah sekarang sudah kita bangun pada tahapan fondasi 1 hektar di sana secara keseluruhan luasnya. Itu cukup nanti dengan 5 fakultas itu, Dok? Cukup ya. Artinya tidak yang di Joyo Martono ini ya? Enggak, kalau Joyo Martono itu nanti kelas cabang. Cabang semua ya? Nanti dipindahkan di Jatimulya. Itu rencana mulai aktifnya tahun berapa, Dok? 2021 insya Allah semua udah selesai. Artinya masih proses pembangunan ini ya? Betul, proses pembangunan. Nah, dari 5 fakultas nih, Dok, yang paling favorit itu mahasiswa milih fakultas apa? Sekarang ya Fakultas Teknik lah. Fakultas Teknik ya? Unggulannya di situ ya? Fakultas Teknik. Jurusannya juga teknik apa? Industri ya? Industri, teknik elektro, dan teknik informatika. Iya. Untuk tahun ini kan udah ada pembukaan kemarin ya? Ya. 2020 ya? Bulan apa, Dok? September kemarin? Agustus? Bulan Agustus September ya. Agustus September ya? Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru ini apa dari Universitas Mimika ada berapa, Dok, yang sudah masuk nih untuk tahun ajaran baru ini? Jumlah keseluruhan itu ada sekitar kurang lebih 1.000. Kurang lebih 1.000. Ya, ini di tengah pandemi tapi masih lumayan ya antusias untuk masuk ke universitas. Kita berikan beasiswa. Oh, beasiswa. Beasiswanya apa tuh, Dok, program? Ada beasiswa yayasan yang diberikan oleh ketua yayasan dan pengurus yayasan. Ada beasiswa dari Kemendikbud. Ya, itu namanya KIP kuliah dan UKT. Terus yang ketiga ada beasiswa dari Pemda Kota Bekasi. Ada ya? Artinya Pemkot jumlahnya tidak banyak lah, tapi alhamdulillah. Tapi masih perhatian lah ya, Pemkot ini dengan dunia pendidikan, terutama kampus ya. Umika itu dapat 19 orang kalau nggak salah itu. 19 orang. Total ini ada berapa mahasiswa? Apa seluruhnya dapat beasiswa, Dok? Enggak, kalau untuk mahasiswa itu ada yang mengambil beasiswa, ada yang non beasiswa. Oh gitu. Bagaimana kalau semua beasiswa? Kita kan menerapkan subsidi silang. Subsidi silang itu ya. Antara yang dapat beasiswa. Berapa persen dari total semua? Ini sekarang totalnya mahasiswa ada berapa nih? Yang baru maupun yang sudah lama gitu? Total mungkin di atas 2.000 ya. Di atas 2.000 ya? Di atas 2.000. Nah, total penerima beasiswa dari 2.000 itu berapa persen, Dok? Ya, beasiswa hampir 1.000-an. 50% berarti ya? Hampir. Itu bisa sanggup sebesar itu, Dok, itu? Ya, alhamdulillah ternyata semua berjalan dengan lancar, semua operasional, gaji dosen, gaji tetap berjalan itu ya? Ya mohon maaf nggak ada yang teriak-teriak dosennya.
Itu komitmen kita. Komitmen ya. Sampai terjadi Iya. Karena biar bagaimana kan tenaga pengajar ini ya sangat penting juga perannya ya, harus, Dok ya. Itu nomor satu. Harus nomor satu ya. Nah untuk fasilitas Dok di kampus ini ada apa aja Dok di universitas? Ya fasilitas kita sudah lengkapi dengan sarana prasarana belajar. Oke. Yang paling utama kan itu ya. Oke. Ruang kelas, ya perpustakaan, laboratorium. Laboratorium apa aja yang sudah ada di Ya sana? ada laboratorium komputer, laboratorium elektro. Ya, kita secara itu apa ya mau tidak mau kita harus penuhi. Harus ya. Nah anak namanya mahasiswa kan masih anak muda nih, suka olahraga. Ada futsal, ada poli nggak di sana Dok? Lah itu justru program unggulan di Umika itu. Oh tadi ya pendidikan olahraga tadi itu. Ada karena ada pendidikan olahraga. Oh, jadi, alhamdulillah di tingkat bola voli kita udah liga mahasiswa udah. Masuk ya liga mahasiswa. Juara lah minimal juara 3. Nah kemarin kalau nggak salah ada futsal apa poli yang kemarin liga apa yang di Unisma itu? Yang di SBY kan. Iya SBY betul. Itu investasi bola voli. Bola voli ya. Juara berapa kemarin tuh? Juara 3 ya. Iya yang penting masih juara ya Dok. Ya kalau kita juara terus lah. Juara. Kawan rujuk, kita memasuki segmen ketiga dan masih berbincang dengan Rektor Universitas Mitra Karya, Dr. Suroyo. Dokter, tadi kita di segmen kedua sudah sedikit mengupas terkait Universitas Mitra Karya, baik itu prodinya, kemudian apa saja mungkin yang unggulan di Mitra Karya gitu kan, fasilitas-fasilitasnya. Nah kita juga pengen tahu nih, di tengah pandemi, situasi pandemi ini 2020 kan sangat ya kita semua hal ya pasti berdampak, termasuk dunia pendidikan. Tapi apa sih kiat dari Mitra Karya sehingga antusias tadi siswa ini untuk menjadi mahasiswa di Universitas Mitra Karya begitu besar, sampai 1.000 ya kalau nggak salah penerima. 1.000 lah. 1.000 ya kurang lebih. Nah itu apa sih kiat yang dilakukan dari Universitas Mitra Karya gitu? Kiat yang paling utama adalah kemauan kita. Jadi kemauan kita untuk berbagi kepada masyarakat tentang pendidikan tinggi. Jadi 2-3 bulan sebelumnya memang kami sudah share, kami sudah lakukan pemberitahuan, lakukan informasi ke sekolah-sekolah bahwa penerimaan nih ya. Kami salah satunya mungkin ya yang mempelopori ya, salah satunya yang mempelopori bahwa kenapa sih kuliah itu harus mahal. Ya. Mungkin saya udah berpuluh-puluh tahun ya, bahkan aktivis Kota Bekasi dan Kabupaten itu udah kenal semua ya. Semua mahasiswa saya. Oh gitu ya. Dan itu melalui program beasiswa saya. Artinya kami menggunakan jaringan itu. Jadi jaringan mahasiswa, jaringan aktivis ya. Jadi para alumni juga menjadi ini ya, buat mengumumkan atau mensponsori gitu ya. Guru, kepala sekolah, kami tempuh. Kami sampaikan aja. Ya, kami tidak memungut biaya apapun. Bahkan kami di awal saja itu sudah memberikan dana talangan. Dana talangan itu setiap mahasiswa untuk biaya jaket alma mater, biaya itu termasuk NPM, itu ya? Biaya ospek, biaya kartu mahasiswa sudah kami cover semua tuh ya? Cover 1.100.000 kami cover untuk kasih dana talangan. Yang penting mahasiswa ini mau menyelesaikan tugasnya sampai sarjana. Tugas belajarnya sampai sarjana. Dan kami memang minta pernyataan dari para mahasiswa bahwa yang bersangkutan harus sampai selesai menyelesaikan sarjana. Jadi pas masuk nanti ada surat perjanjian gitu ya? Permetre gitu ya. Karena mungkin menerima beasiswa, artinya ya harus berjalan baik proses belajar ya gitu ya? Harus sampai selesai, kalau enggak risikonya mengembalikan biaya. Misalnya nih masuk beasiswa di pertengahan jalan, maaf ya, mungkin si mahasiswa ini nggak selesai mengundurkan diri, itu harus mengembalikan. Bayar kalau mau pindah. Itu resikonya harus diterima ya. Bagaimana nanti kita memberikan beasiswa tapi tidak ada sanksi dan punishment-nya, tidak ada reward-nya. Betul. Harus seimbang reward dan punishment itu ya. Yang kedua memang salah satu pernyataan itu kita wajibkan untuk berprestasi, minimal IP-nya harus 3,0. Dipertahankan? Iya, kalau tidak. Kalau di bawah 3 nanti bayar juga? Cabut. Cabut. Cabut beasiswanya. Buat apa kita memberikan beasiswa tapi
mahasiswanya nggak berprestasi kan. Oke. Inilah yang mungkin ya teman-teman mahasiswa ini jadi semakin tertarik kan. Iya, Jadi kita tidak main-main lah karena ini menyangkut nilai rupiah. Betul. Dana dari yayasan, dana dari pemerintah, dari negara. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke depan saya masih eksis. Amin, amin. Ini adalah bentuk dari dendam saya ini. Yang tadi tuh perjalanan hidup tadi ya. Perjalanan hidup tadi, karena masih banyak di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi orang sesungguhnya mimpi mau ingin kuliah susah biayanya. Oleh kondisi biaya ya. Dan bahkan banyak mahasiswa yang menyatakan sesungguhnya dia kepengen kuliah tapi belum dapat. Melalui forum ini mudah-mudahan amin, masyarakat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu bisa jangan memanfaatkan ini karena tidak ada kok di Kota Bekasi yang seperti Universitas Mitra Karya. Betul. Ini. Jadi nggak usah khawatir nih buat kawan rujuk atau masyarakat Kota Bekasi yang ingin kuliah nih untuk nanti 2021 ya. 2021 datang ke Universitas Mitra Karya di bawah Dr. Suroyo. Dan tahun ini pun saya sudah tahun 2020 saya sudah menerima mahasiswa untuk tahun 2021. Oh gitu. Wah, luar biasa ya. Ya. Nanti begitu tahun 2001 mereka tinggal siap untuk ya. Nah, untuk itu kan program beasiswa tadi hampir 50%. Untuk mahasiswa yang mandiri nih, artinya mereka kan subsidi silang kepada mahasiswa yang di beasiswa itu menerima beasiswa. Itu per semesternya berapa kalau boleh diinformasikan Pak Dokter? Itu pun sesungguhnya kami fokuskan pada mahasiswa yang bekerja. Oke. Ya, yang memang sudah bekerja tapi ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kami persiapkan melalui kelas eksekutif, kelas karyawan. Kelas karyawan. Ya, dilaksanakan malam hari dia. Itu pun kami masih siapkan ya, semua SPP itu sebenarnya nilainya 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ya, per semester. Per semester, tapi bagi yang mau mengambil beasiswa kami berikan 50%. Jadi bayar 3 juta aja. 3 juta per semester. Waduh, masih ada keringanan itu ya. Iya. Tapi itu untuk apa tadi program untuk biaya dosen, gaji pegawai gitu, itu mencukupi itu dengan segitu ya, Dok? Kalau sesungguhnya ya, kalau memang fokusnya ini adalah untuk pure pendidikan, artinya dana masyarakat yang kita ambil itu pelayanan, bentuk pelayanan cukup. Tapi kalau kita mau ya tambah memperkaya betul ya nggak tahu ya. Tapi setidak-tidaknya ginilah, kita punya prinsip bahwa dana masyarakat yang diambil dari mahasiswa ini kita kembalikan melalui bentuk pelayanan. Tadi ya pelayanan lagi ya. Entah penambahan sarana prasarana, entah penambahan honor dosen, gitu kan, entah penambahan prodi. Nah ini kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen keempat dan masih berbincang dengan Dr. Suroyo, Rektor Universitas Mitra Karya. Pak Dokter, tadi di segmen kedua dan ketiga kita sudah bahas terkait program-program di Universitas Mitra Karya, kemudian apa saja fasilitas yang ada di Universitas Mitra Karya. Kita di segmen keempat ini pengen tahu juga Dokter, tenaga pengajar atau dosen, kemudian mahasiswa ini rata-rata dari mana gitu. Nah, sebelum bicara mahasiswa mungkin kita juga pengen tahu nih tenaga pengajar atau dosen sudah sesuai dengan standar gitu ya, Dok ya? Ya, semuanya sudah sesuai. Sudah sesuai ya? Karena itu sudah sesuai aturan kementerian, khususnya Dirjen Dikti, bahwa tiap-tiap satu program studi ya, itu harus di backing atau harus ada minimal 5 dosen. 5 dosen minimal ya, minimal satu prodi ya. Nah ini ada 10 prodi ya. Dosen yang linear, artinya yang sesuai dengan program studi. Bidang kejurusannya gitu ya. Sesuai dengan jurusan. Artinya dari 10 prodi ada kurang lebih 50 nih yang tetap itu ya. Kalau diasumsikan satu prodi 5 dosen, kalau 10 prodi 50. Oh 50. Nah, tapi kan tiap-tiap prodi ada yang tadi minatnya banyak dari, gitu. Iya. Mahasiswanya lebih dari kapasitas, artinya kita harus menambah dosen tetap. Ya artinya nih Mitra Karya nggak usah khawatir buat mahasiswa yang mau masuk Mitra Karya, dosennya juga udah cukup kompeten ya, Dok ya. Iya, itu nomor 1. Nomor 1 ya.
tanpa itu disiapkan kita tidak akan bisa dapat izin operasional, apalagi untuk akreditasi. Siap. Salah satunya sedangkan kita semua program studi sudah terakreditasi. Terakreditasi semua. artinya tenaga pengajar juga. Kan, gitu. Semua minimal baik. Dan ini berasal dari semua kampus ternama di Indonesia, Dok ya? Oh, dosen-dosennya pasti. Pasti ya, Dok. Rata-rata S2, S3 dari kampus ya. dalam luar negeri yang mempunyai grade atau akreditasi cukup baik lah ya. Baik Dok, ini kita beralih ke mahasiswa Dok. Ya. Ini untuk mahasiswa rata-rata nih Dok, itu dari daerah Bekasi saja atau mungkin ada dari luar atau bahkan dari luar negeri gitu Pak Dokter? Ada 1-2 orang dari luar negeri. Ada ya. Mereka tertarik ke Mikarnya karena apa gitu Dok? Mungkin punya istri orang Bekasi. Oh gitu. Nikah dengan orang Bekasi ya Dok ya? Nikah dengan orang Bekasi. Tapi dari mana? Cukup diacungin jempol karena mau belajar lagi gitu ya. Dan itu menjadi titik poin bagi kampus Mitra Karya karena 1-2 orang ada yang berminat dari luar negeri ke sini gitu ya. Itu dari negara mana Dok? Yang saya tahu dari Irak ada satu. Ya mungkin di sana ada perang gitu kan. Oh ya, jadi beralih ke Bekasi. Iya, terus di sini kecantol sama orang Bekasi kan. Iya. Iya, betul. Tapi yang dari dalam negeri hampir semua lah. Semua ya? Nah, kalau di dalam negeri ini dari Sabang sampai Merauke? Ada. Dari Aceh ada. Dari Papua? Medan ada, dari Papua ada, NTT ada, Sulawesi ada. Jadi gambaran mini Indonesianya dan ada kami yang berprestasi dan yang kami berikan asrama juga kali. Oh, ada asrama ya? Ada uang kos itu? Uang kos. Ya, jadi yang berprestasi dalam olahraga atau dalam kita berikan uang kos sebulan 500.000. Ini bisa royal sekali kepada mahasiswa Dok ini. Bukan royal, itu biasa aja. Bentuk apresiasi juga mungkin ya. Punish and reward tadi. Nanti mahasiswa sekarang kan coba ini kalau udah ya mungkin pahit getirnya anak-anak kos di Bekasi ini mungkin nggak perlu saya ceritakan lah. Betul. Lambat kiriman gitu kan dari orang tuanya, dia bisa makan intip lah dia bisa makan kerupuk di sini kan. Iya gitu. betul ya, karena itu saya paham betul. Ya, yang penting tadi kuliah dengan benar ya. Kuliah dengan benar. Dok, ini bicara Kota Bekasi. Dokter kan sebagai Dewan Pendidikan Kota Bekasi juga Dok. Nah, perhatian pemerintah Kota Bekasi terhadap dunia pendidikan khususnya nih tingkat jenjang universitas sejauh mana nih Dok? Ya, kalau saya sebagai anggota Dewan Pendidikan sudah menawarkan. Sudah saya tawarkan ke teman-teman SMA, SMK melalui KCD ya. Kantor cabang dinas ya, betul. Kantor cabang dinas 3 yang di Grand Wisata, betul. Yang di Grand Wis 4 juga sudah kami tawarkan. Alhamdulillah kan hampir sebagian itu dari Purwakarta, Kerawang, Bekasi gitu ya. Terus yang dari kota Bekasi. Jadi kan saya menyadari aja memang saya memberikan yang penting itu kan bagaimana sih sebenarnya anak-anak SMA ini ya kita advokasi, kita edukasi agar SMA itu jalurnya kuliah dulu. Nggak langsung kerja ya. Dulu. Nah, mindset itu kan mungkin harus seperti apa dibentuknya itu, Pak Dokter? Justru itu kami sudah mulai itu menanamkan mindset bahwa dari anak SMA, guru-guru BP SMA, kepala sekolah SMA itu harus ditanamkan bahwa yang diedukasi itu jangan hanya yang ingin kuliah di negeri, tapi yang harus diedukasi itu adalah semua siswa kelas 3 yang mau kuliah harus diedukasi. Betul. Kalau perlu sekolah-sekolah ini melacak ya alumninya itu sudah pada kuliah di mana. Betul. Sementara ini maaf nih. Ya lembaga-lembaga pendidikan SMK, SMA khususnya itu begitu ujian selesai, tamat, bagi ijazah selesai. Ya nggak tahu pelacakan alumni SMA itu pada kuliah atau tidak, kerja atau tidak. Tapi harapan kita kalau ke jenjang sekolah umum SMA kan harus kuliah. Biasanya kalau mau lulusan itu guru BP dengan rajin lah mengedukasi. Ada edukasi betul. Mengadvokasi supaya dapat perguruan tinggi negeri. Benar. Padahal terus yang kira-kira prestasinya kurang itu tidak ada perhatian untuk diarahkan kepada sekolah-sekolah
atau perguruan tinggi swasta. Swasta ya. Padahal sebenarnya kalau negeri dengan swasta yang penting tadi melanjutkan pendidikan sebenarnya iya, ya sama-sama. tujuannya ya. Sekarang itu Dikotomi ya, dikotomi atau perbedaan negeri swasta hampir nggak ada. Ya kan? Bedanya hanya yang negeri itu dibiayai oleh negara, betul, oleh swasta, oleh yayasan. Atau oleh swasta. Nah, tapi ya kualitasnya sama, akreditasinya juga sama, ya kan? Tinggal saya melihat ya, negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Marilah kita sama-sama berkompetisi kan. Kalau toh alumni kita keluar itu sama-sama nggak kalah juga, sama-sama nggak kalah juga ya alumni dari dari negeri sama swasta itu sama-sama macan, artinya sama belangnya. Iya. Tinggal bagaimana nanti dia berburu implementasinya di lapangan, betul, ya kan? betul. Tapi semakin orang itu mempunyai tingkat pendidikan, tentunya pasti akan berubah. Ya, tingkat pola pikirnya, pola sikapnya, dan pola tindaknya pasti berubah. Ya, artinya attitude-nya berubah, perilakunya ya berubah, membentuk karakter dan skill-nya berubah. Betul, pasti. Betul. Nah, untuk di lapangan ya silahkan nanti berburu sama-sama. Baik kawan rujuk, kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Rektor Universitas Mitra Karya Dr. Suroyo. Pak Dokter, tadi segmen keempat kita sempat terputus Pak Dokter terkait perhatian pemerintah Kota Bekasi di bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan tinggi, kampus dan universitas. Kan dulu nih rencananya Kota Bekasi mau membuat kampus negeri rencananya gitu kan. Nah ini kan sebuah tantangan atau sebenarnya sebuah ini juga nih prestasi buat Kota Bekasi gitu. Tapi dengan sampai dengan saat ini belum terbentuk nih universitas negeri. Nah menurut Pak Dokter nih adanya universitas negeri ini di Kota Bekasi apakah nanti positif atau nilainya plus minus atau gimana Pak Dokter? Ya, kalau menurut saya pribadi ya di Kota Bekasi itu sudah cukuplah universitas. Sudah ya? Tidak terlalu, dulu kan Unisma mau jadi. Iya, Unisma mau jadi universitas negeri. Sekarang berbeda lagi ceritanya. Saya pikir semua kampus di Kota Bekasi ini adalah bagian dari pemerintah Kota Bekasi. Walaupun secara struktural ya itu tidak langsung ditangani oleh pemerintah Pemkot. Ya, betul. Tapi secara fungsional Pak Wali Kota dan jajarannya itu mempunyai tugas pokok dalam secara fungsional untuk membina kampus-kampus di wilayahnya. Artinya universitas di Kota Bekasi sudah cukup lah. Sudah cukup ya, ikut dan berpartisipasi bervariasi, tinggal memanfaatkan. Toh mungkin Pak Lukman tahu kan, masuk negeri itu berapa biayanya? Betul. Ya. Iya. Tidak. Aduh luar biasa. Makanya mungkin orang menengah di bawah itu tidak mampu. Makanya saya aneh, mohon maaf ya. Kenapa tidak kita memberdayakan masyarakat Kota Bekasi untuk kuliah yang sudah ada ya? Tinggal mungkin tadi disupport lagi ya. Jelas dia bebas kan diberikan beasiswa. Bayangkan aja kalau Kota Bekasi ini hampir semua ya tamatan SMA-nya pada kuliah, itu sudah sebuah keberhasilan buat Kota Bekasi. Yang penting tadi ya, mengedukasi supaya siswa SMA nggak bekerja tapi melanjutkan gitu ya. Kalau mau bekerja ya masuklah SMK gitu loh kan. Ya, kenapa harus masuk SMA sedangkan SMA seperti tidak terperhatikan karena begitu kuliah atau tidak, padahal harusnya ini satu hal yang catatan saya yang jadi pemerintah kota itu seyogianya kan apabila hari ini ada tamatan SD sekian ribu, maka dia harus sudah mempersiapkan jenjang atasnya sarana prasarana, guru dan lain-lain untuk 1.000 orang itu tambahannya. Sampai dengan tamatan SMA yang jumlahnya sekian. Ya, pemerintah Kota Bekasi setidak-tidaknya bisa mempersiapkan, dan untungnya pemerintah Kota Bekasi ini kan sudah banyak perguruan tinggi bahkan perguruan tinggi luar pun pada operasi di Bekasi. Di Bekasi juga ya, cabang-cabangnya gitu ya. Kayak Bayangkara, kan sendiri kan Gunadarma. Betul. Kan ya silahkan aja berkompetisi. Artinya bagi kita perguruan tinggi Kota Bekasi, kita punya prinsip ya.
ibaratnya kalau itu sebuah dagang itu semakin banyak penjual semakin banyak peminat gitu ya, ya pembeli. Bukan ya. merasa menjadi sebuah saingan ya. Sama-sama sesuai. Yang penting tadi produk yang dihasilkan tadi. Ya itu. Ya kan? Jadi bagaimana mahasiswa setelah keluar dari kampus itu bisa tadi bekerja dengan maksimal di tempatnya gitu kan, Pak Dokter ya. Dan tidak harus bekerja, bisa berusaha. Sekarang kalau mau ngikutin pekerja terus ketinggal kampus sekarang mempersiapkan alumninya untuk bekerja. Jadi harus berwirausaha sebenarnya. Iya, yang lebih bagus berwirausaha. Berwirausaha. Ya. Nah, kita kembali lagi ke bicara universitas negeri. Karena dulu saya pernah nih kuliah di universitas negeri, itu biayanya cukup besar gitu. Lebih nah, sedangkan di Mitra Karya nih, kok bisa gitu biayanya segitu gitu, Pak Dokter? Ya bisa aja kan, bagaimana memanage aja. Dan bagaimana membuat semacam biaya dengan subsidi silang. Oke. Ya, yang penting memang untuk fokus. Betul. Ya nyatanya semua bisa kok. Nah, siap. Silakan aja Bang Lukman tanya ke teman-teman ya, pergerakan kan banyak. Iya. Kenal nggak sama rata-rata itu teman-teman, rata-rata murid saya itu. Betul ya, Dokter Suroyo yang di bidang politik itu. Iya. Nah, bicara politik juga nih ya, sedikit mengupas sedikit Pak Dokter ya, karena S3-nya di Unpad bidang politik ya, Dok? Ya, ilmu sosial politik. Nah, bicara politik nih, saat ini politik di Indonesia maupun Kota Bekasi menurut pandangan Dokter Suroyo ini seperti apa nih? Jadi saya sebenarnya kurang tertarik ya, karena kalau dunia pendidikan ini sudah ikut-ikutan seperti itu, nanti pasti akan ada yang minggir dari kita. Ya udahlah, kita yang berpolitik silahkan berpolitik lah. Yang kita memajukan pendidikan biar memajukan. Fokus di dunia pendidikan ya. Artinya walaupun doktornya di S3 politik. Yang saya pahami, kami dari akademisi, ya kalau terjadi sebuah perbedaan pendapat atau kesalahan itu, orang akademisi itu tidak canggung-canggung untuk minta maaf dan memperbaiki diri. Jadi tidak mau ibaratnya alibi atau merasa benar sendiri gitu. Tapi kalau sudah politik lain lagi kan. Ya, mencari pembenaran. Hitam. Kalau birokrasi pasti pinter ngeles. Iya. Coba perhatikan. Iya betul. Ya. Jadi artinya ya kejujurannya itu di situ. Dan saya mungkin mengutip salah satu hadis Rasul ya. Ya, man arodat dunia fahli bil ilmi. Gitu. Barang siapa yang mau sukses di dunia kuncinya adalah ilmu. Betul. Man aroda akhirati tetap ilmu ya. Ya, barang siapa yang ingin akhirat ya ilmu. Betul. Ya. Jadi man arodahuma fahli bil ilmi. Keduanya adalah ilmu. Jadi ilmu itu sangat tinggi sekali ya? Sangat tinggi. Bahkan ini adalah panglimanya dari semua ilmu-ilmu yang lain. Betul. Rendah itu ilmu. Nah, makanya tertarik di dunia pendidikan berawal dari situ juga mungkin ya. Itu. Dan ingat ya, ini sedikit mungkin buat teman-teman yang lain bahwa pahala ilmu itu kan sama Allah SWT digoibkan. Betul. Ya, andai kata ini diperlihatkan orang yang menuntut ilmu, ya pahalanya itu diperlihatkan, niscaya mall, jalan, pasar itu sepi. Semua merangkak, jalan merangkak. Jadi pada mau nuntut ilmu semua. Iya. Mungkin siap. Dari baik Pak Dokter. Segmen terakhir. Terima kasih Mas. Mungkin sebelum kita tutup nih, nanti kita ada program tanjap, tapi mungkin Pak Dokter ingin memberikan sepatah dua patah buat mahasiswa Pak Dokter di Mitra Karya, mungkin sebagai motivasi atau pesan gitu. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi yang pertama kalau saya ini sudah cukup lah. Kebahagiaan saya ini sebagai rektor apabila anak cucu saya, mahasiswa saya itu sukses. Nah, sehingga ya sekarang memang belum kelihatan, nanti 5-10 tahun. Baru tuh ya. Ini mutiara bangsa ini saya harapkan dari saya kalau mau udah senang-senang udah cukup Mas Lukman. Iya, betul. Mau pakai mobil yang agak mewah, rumah yang mewah, iya. Artinya tapi sekarang saya lebih bangga, lebih senang. Jadi ukuran kepuasan bukan hanya materi ya. Bukan, sekarang saya melihat anak didik ya, saya, anak didik saya berhasil. Maka saya titip saran kepada mahasiswa saya ya, tetap belajar dan belajar. Ya kan? Luar biasa Pak Dokter. Itulah karena tidak ada status sosial
dari orang pembelajar ini jadi rendah. Tidak ada orang pembelajar jadi miskin, tidak ada orang pembelajar itu tertinggal atau hina. Pasti diangkat derajatnya naik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Baik Pak Dokter, sebelum ditutup nih kita ada program Tanjab Q&A, namanya tanya jawab. Nanti ada 2 pilihan. Nanti dijawab dengan cepat 2 detik. Izin Pak Dokter ya? Nggak apa-apa, kita sedikit game sedikit ya. Oke, ini bisa dimulai sekarang Pak Dokter? Boleh. Oke Pak Dokter, biasanya ini Pak Dokter ya, sukanya kalau olahraga itu bersepeda atau lari? Sepeda ya, suka sepedahan. Oh, biasanya kalau sepedaan kemana aja Pak Dokter? Ya keliling-keliling lah. Keliling-keliling. Yang penting tidak apa ya, merasa muda lagi jadi. Sehingga targetnya itu bukan target untuk kecepatan kan. Siap. Hanya sekedar melemaskan yang lain. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, suka kuliner nggak Pak Dokter? Ya suka. Suka ya. Biasanya kalau makan nih sukanya sate atau soto? Waduh, itu berat semua. Berat semua itu. Iya. Tapi ada kolesterol atau kecenderungannya ke soto lah. Soto ya. Soto Surabaya. Tapi bukan Siti ya. Nanti tanya bedanya soto sama Siti apa lah. Iya. Nah, ini selanjutnya Pak Dokter ya. Mau nambah gelar atau nambah istri? Ya gelar kalau saya. Ya. Kamu nambah istri? Ya, udah cukup lah. Gitu. Cukup. Kan untuk menambah istri nanti punya anak lagi tuh. Ntar mencerdaskan juga. Saya malu sama anak-anak saya. Lanjut ya. Karena tadi saya udah sampaikan kan. Saya kebahagiaan saya cuma untuk anak. Untuk anak-anak ya. Jadi ingin menambah nanti gelar atau doa apa untuk ini ya? Ya gelar formal atau non formal. Ya. Yang penting jangan gelar almarhum dulu. Insya Allah masih panjang. Doa anak-anak mungkin masih panjang. Amin. Suka dangdut Pak Dokter? Suka ya. Nah biasanya kalau nyanyi dangdut nih, sukanya nih Iis Dahlia atau Elvi Sukaisi? Ya Elvi lah. Elvi Sukaisi. Terakhir. Tetap di dunia pendidikan atau berkarir di politik? Ya, pastinya di dunia pendidikan. Ya, bukan mengesampingkan karena hidup ini sebenarnya kan berpolitik juga kan. Ya, kita terjun di pendidikan ini kan sesungguhnya berpolitik. Tapi tidak berpolitik praktis. Iya, karena politik itu saya mikir ada 3. Satu yang kulit luar itu politik kekuasaan, gitu kan. Yang di tengah? Iya, yang di tengah itu politik bagian dari sains. Keilmuan. Yang terakhir itu adalah art, seni. Seni berpolitik. Nah, jadi kalau kita mau cari wali kota, wakil, perebutan kekuasaan itu masih di lingkaran luar. Kekuasaannya saja ya. Jadi nggak ada seni berpolitik. Luar biasa. Oke Pak Dokter, terima kasih waktunya sudah datang ke studio Rujuk Podcast. Kalau Rujuk tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.